Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama di channel YouTube ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Para penonton semuanya, atau saya sebut teman-teman biar lebih akrab ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bersama tentang sholat jenazah praktis. Jadi sholat jenazah praktis, dari judulnya saja ada kata praktis. Nah, praktis ini tentu saja dalam gambaran kita mudah dan enak begitu ya. Jadi sholat jenazah yang mudah dan kepenak atau enak. Kepenak itu dalam bahasa Jawa. Dalam agama kita, agama Islam, ketika ada orang yang meninggal, itu kan harus segera dikuburkan. Tidak boleh ditunda-tunda atau ditunggu lama-lama, harus segera. Dan sebelum dikuburkan itu kan harus dimandikan atau disucikan dan kemudian disolatkan terlebih dahulu. Nah, dan dalam bacaan sholat tersebut ada doa-doa yang bacaannya ada sedikit berbeda. Nah, ini tergantung dari jenis kelamin jenazah yang kita sholatkan. Perbedaannya sedikit teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Sebelumnya kita akan membahas tentang hukum sholat jenazah terlebih dahulu ya. Jadi hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Saya menukil pendapat dari Kiai Haji Muhammad Hanif Muslih dalam bukunya yang berjudul Hukum Merawat Jenazah, menerangkan bahwa mensolati jenazah itu hukumnya disamakan dengan memandikan dan mengafani jenazah, yaitu fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu apa? Jadi fardu kifayah itu artinya apabila ada satu orang saja dari penduduk atau warga yang sudah melaksanakan kewajiban mensolatkan jenazah, memandikan jenazah tadi, maka kewajiban penduduk yang lain atau orang-orang yang lain itu sudah gugur. Nah, ini tentu saja kita tidak boleh kok karena sudah ada jadi saya nggak usah aja, itu ya nggak boleh begitu juga. Karena ini kan salah satu wujud kita menghormati dari saudara kita yang sudah berpulang ke rahmat Allah terlebih dulu. Dan kita kan juga hanya antri. Kita hidup ini antri untuk pulang. Entah kapan, ya kita nggak tahu, hanya pokoknya kita nunggu dan menunggu. Jadi apabila ada saudara kita yang berangkat lebih dulu, sudah sewajarnya kita melepas keberangkatannya itu dengan yang sebagaimana mestinya. Salah satunya ya dengan cara memandikan, mengkafani dan menyolatkan, dan kemudian terakhir memakamkan. Selanjutnya untuk tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, disunahkan berjamaah dengan 3 shaf.
Kalau tempatnya tidak muat bagaimana? Ya ini kan hanya sunnah, tidak harus, tapi jika bisa diusahakan 3 baris. Terus jika mayatnya itu laki-laki, imam berada di arah kepala dari si mayit. Dan jika mayitnya itu perempuan, imam berada di tengah badan atau kira-kira di perut atau pusar dari si mayit. Dan pada saat membaca takbir, mengangkat tangan. Cara sholat yang pertama, niat dulu. Niat ini nanti dihadirkan dalam hati kita saat kita membaca takbiratul ihram. Kalau bacaannya yang Arab, bangun bahasa Arab di bawah itu, untuk jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kata imaman dan makmuman itu kita menyesuaikan. Apakah kita sholat sebagai imam, apakah kita sebagai makmum. Kalau kita sebagai imam, maka kita mengucapkan kita menggunakan niat yang imaman. Kalau kita sebagai makmum, kita menggunakan yang makmuman. Dan untuk jenazah perempuan hampir sama, hanya ada beda sedikit. Hadzal diganti hazihil. Jadi usolli ala hazihil mayitati, yang di atas tadi mayiti, ini mayitati. Arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Dan apakah niat ini harus pakai bahasa Arab? Enggak, bisa menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, karena ini tidak harus diucapkan, hanya dihadirkan di dalam hati saat kita takbiratul ihram. Saya niat sholat atas mayit laki-laki atau perempuan, ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Nah, caranya kita berdiri, menentukan posisi kita sesuai dengan jenazah laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki kita imam berada di kepala, kalau jenazahnya perempuan berada di arah pusar. Pertama, kita membaca takbiratul ihram sambil menghadirkan niat di dalam hati. Allahu Akbar. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sampai di sini tidak ada membaca surat pendek. Jadi sampai surat Al-Fatihah ini terus takbir yang kedua. Allahu Akbar, lalu membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa. Sesuaikan ini, kalau jenazahnya laki-laki pakai yang Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya perempuan pakai yang Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi bedanya hanya kalau laki-laki itu menggunakan hu, Allahumma firlahu, yang perempuan Allahumma firlaha, yang laki-laki warhamhu, yang perempuan warhamha, wa'afihi wa'afiha, wa'fu anhu wa'fu anha. Jadi bedanya hanya pada akhiran hu sama ha. Kita ulangi sekali lagi. Allahu Akbar. Yang laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuan
Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selanjutnya takbir yang keempat, Allahu Akbar. Nah, doanya yang untuk laki-laki, Allahumma la tafrina ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Untuk yang perempuan juga beda di akhiran ya. Allahumma la tafrina ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Jadi di ajrahu yang perempuan ajroha, kalau yang laki-laki tadi ajrohu. Terus wala taftina sama, ba'dahu di laki-laki, di perempuan ba'daha. Kemudian di jenazah laki-laki yang paling akhir tadi walahu, untuk yang perempuan walaha. Perlu ditambahkan bahwa doa ini sunnah, jadi jika belum hafal, kepepet, tidak membaca juga sholat tetap sah. Namun apabila kita hafal, lebih sempurna kalau dibaca. Kemudian setelah selesai membaca doa tadi, kita membaca salam seperti sholat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil menoleh ke kanan. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil menoleh ke kiri. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa salam boleh sekali saja ke arah kanan dan boleh juga dua kali ke arah kiri. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Dan sebagai tambahan bahwa bacaan dalam sholat jenazah ini dibaca pelan, tidak dikeraskan meskipun berjamaah. Nah, demikian teman-teman, sedikit tadi mengenai belajar bersama tentang sholat jenazah yang praktis. Semoga membawa manfaat kepada teman-teman semua. Jika ada manfaatnya bisa diambil, jika ada kesalahan itu semata-mata karena keterbatasan saya, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, subscribe pada channel ini sebagai bentuk support atau dukungan kepada kami untuk terus dapat berkarya, membuat video-video pendidikan yang insya Allah ada manfaatnya meskipun sedikit. Amin. Terima kasih. Kami akhiri bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.